Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Sejauh manakah batasan dalam kita bercanda? Kalau seorang yang dia punya kebiasaan bercanda sambil diiringi dengan mengejek sehingga terkadang sampai membuat lawan bicara sakit hati, bagaimanakah sebaiknya sikap kita terhadapnya? Ikhwan a'azakumullah, al-mizah la ya'ti bi khair. Yang namanya guyon la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak perlu banyak guyon, enggak perlu banyak canda. Kemudian kalaupun bercanda, maka hendaklah menjaga beberapa hukum-hukum syariat. Yang namanya berdusta tetap berdusta, tidak boleh dipakai dalam bercanda. Satu. Yang namanya mengumpat dan mencerca, memperolok-olok, tetap dosa walaupun bercanda. Kemudian yang ketiga, jangan bercanda memakai nama-nama Allah atau ayatnya atau hadisnya atau ucapan-ucapan dalam agama, tidak boleh. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok, mempermainkan, dijadikan bahan ketawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Kalau ayat, hadis, agama dijadikan bahan olok-olok. Sehingga hati-hati. Apakah foto di saat ujian nasional, ijazah, KTP dan sebagainya? Hukum asalnya haram masalah foto. Dan para ulama mengecualikan ketika darurat. Sehingga hendaklah kita ukur seberapa daruratnya. Kalau sudah benar-benar darurat, istilahkan. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Termasuk KTP, beberapa ulama memfatwakan daruratnya. Itu darurat. Kalau bisa penguasa menggantinya dengan sidik jari, masa itu lebih bagus. Sedangkan yang lain, apakah darurat atau tidak darurat? Kalau tidak darurat, ngapain? Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berbicara tentang darurat adalah kalimat ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Bahwa darurat itu sekadar diukur dengan daruratnya. Artinya tidak seenaknya, tapi diukur sekadar daruratnya saja. Jangan ketika kelaparan boleh makan babi. Mumpung boleh sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Karena diiringi dengan kalimat kecuali orang yang darurat. Illa manitturra kecuali yang darurat. Tetapi ada iringan belakangnya ghaira baghin wala adin. Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Tidak mumpung darurat, enggak. Nah, sehingga ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kepanjangan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Saya baca dulu. Nah, ini ceritanya seorang suami yang malas-malasan kerja, cenderung santai-santai, padahal rumah tangga butuh listrik, butuh ini, butuh itu, butuh biaya untuk anak-anaknya, mondok segala macam. Istri yang sibuk kerja, jahit dan sebagainya. Ini sungguh terbalik. Artinya istri bekerja bagus, membantu suami bagus, tetapi hukum asalnya kewajiban itu adalah atas suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki itu pemimpin wanita
karena apa yang Allah lebihkan terhadap laki-laki dari wanita, dan juga karena apa yang mereka nafkahkan. Mereka laki-laki. Maka saya memberikan nasihat kepadanya, kepada suami yang malas-malasan. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang agama keluargamu dan juga tentang kebutuhan dunia mereka. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Memberi makan apa yang kamu makan, memberikan pakaian apa yang kamu pakai. Ya, ini dengan senilai yang sama. Nah, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengatakan bahwa masalah sururiyah di Indonesia adalah masalah ijtihadiyah? Mohon jelaskan. Masalah sururiyah adalah masalah yang sudah amat sungguh-sungguh jelas. Nggak ada keraguan padanya. Sehingga kalau masalah ijtihadiyah, saya tanya kepada kamu, emang ijtihadnya siapa yang menyatakan sururiyah itu bagus? Ulama yang mana yang berijtihad bahwa mereka itu sungguhnya baik? Tidak ada. Bedanya cuma satu tidak banyak bicara, yang lain banyak menyampaikan, banyak membantah. Yang satu secara detail, yang satu global. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, saya lihat adalah yang paling sedikit bicara masalah ini. Sedikit, tapi bukan berarti tidak bicara. Wallah, telinga saya menjadi saksi. Beliau menyatakan tentang mereka. Apakah kami harus nonton TV lagi? Ya, ini ketika mereka menggambar-gambarkan fikih waqi', para ulama nggak ngerti fikih waqi', nggak ngerti situasi dan kondisi. Kata Syekh, nggak disebutkan bulan mau bulan dah, karena beliau memang sedikit bicara masalah ini. Hanya disinggung saja oleh beliau. Mereka yang menyatakan kita nggak mengerti fikih waqi', nggak mengerti ini, nggak mengerti situasi dan kondisi. Saya tanya pada mereka, apakah kami para ulama disuruh nonton TV, suruh baca koran? Wallah, kami nggak punya waktu. Kalian yang terangkan pada kami berikan fatwanya. Ngomong apa nggak ngomong itu? Ngomong. Sehingga barakallahu fiik, itu adalah syubhat. Syubhat aliran bijakiyah. Tenang, aliran baru. Ketuanya, wakilnya sudah ada namanya, nanti kita sebutkan insyaallah bersyarat. Nah, ini panjang-panjang sekali ceritanya. Ada satu orang berceramah, berkata kurang lebih, berdoa kepada Rasulnya tidak diperbolehkan, sebagaimana para doa kepada Rasulnya diperbolehkan. Sebagian para ulama berdasarkan hadis, jika kalian bersalawat kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhnya kepadaku untuk menjawab kalian. Sang penceramah masih lanjutkan ceritanya, menekankan jika ada seorang berdoa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW dikembalikan jasadnya, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tanya saja masalah wasilah. Yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia syirik, jatuh ke dalam kesyirikan. Adapun Rasulullah SAW dikembalikan kepadanya rohnya untuk menjawab dan sebagainya. Ini dalam riwayat-riwayat disebutkan masalah salawat. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salawat-salawat kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini riwayat. Tapi enggak ada satupun riwayat bicara siapa yang berdoa Rasulullah SAW akan dengar dan malaikat-malaikat akan mengantarkan doanya pada Rasulullah. Enggak ada. Yang ada salawat barakallahu fikum. Yang ada inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, yang berkeliling, yang menyampaikan salawat-salawat kalian dan salam-salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepadanya ruhnya dan Rasulullah SAW menjawabnya. Hadis ini justru menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak sami'un alim, tapi harus diantarkan oleh malaikat-malaikat kepadanya, disampaikan. Mafhum?
Artinya Rasulullah SAW bukan Allah, bukan Tuhan, bukan yang maha mendengar, maha melihat. Apalagi maha mengabulkan doa. Tidak. Sehingga tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Tidak ada. Yang ada adalah ud'ullah, mintalah pada Allah. Is'alullah atau salullah hatta syij'ah idan qata'. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun urusan tali sendal kamu putus, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Rasulullah SAW dikatakan dalam riwayat dibangkitkan atau disampaikan menjawab salat itu adalah sifat yang muakkad, sifatnya sementara. Adapun mayat atau mayit, kata Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak akan membuat yang dikubur mendengar. Engkau, wahai Rasul, nggak bisa menjadikan orang yang dikubur mendengar. Berarti riwayat-riwayat tentang mereka mendengar terompah kalian sementara. Riwayat tentang orang-orang yang musyrikin yang mati di sumur Badr, dan Rasulullah mengajak bicara mereka, itu pun sementara. Adapun hukum asalnya, mereka tidak mendengar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau enggak akan menjadikan orang di kubur mendengar. Enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Ini pertikaian-pertikaian seperti ini. Pertikaian istri dengan ipar. Itu sering terjadi. Biasanya kalau diurut-urut ujung-ujungnya hanya masalah kecemburuan saja. Oh, ini tuh kakak saya. Atau ini tuh adik saya. Oh, tiba-tiba direbut perempuan lain. Begitu. Perhatiannya kepada istrinya saja. Saya yang dulunya diperhatikan, sekarang nggak diperhatikan. Sesungguhnya itu. Tapi yang keluar dari mulut mereka perempuan lain. Macam-macam ucapan-ucapan. Sehingga sungguh nasihat bersabar itu adalah hak. Sabar. Menghadapi yang seperti itu, sabar. Dan juga seorang suami mestinya tahu haknya istri dan haknya kerabatnya, kakak adiknya, dan hak orang tuanya, dia tahu. Ya kalau istrinya mungkin benar kalau dia harus mementingkan suaminya karena dalil, maka harus mementingkan suaminya. Tetapi kalau suami dia itu laki-laki, maka dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, punya pula tanggung jawab terhadap keluarganya, bapak ibunya. Kalau dia sudah renta, apalagi tidak punya tulang punggung kecuali dia, atau kakak adiknya yang juga butuh dibantu. Sehingga hendaklah seorang istri sabar, karena mereka kaum laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang banyak, besar. Bahkan kadang-kadang istrinya saja bukan satu, 2, 3. Ini baru dengan iparnya saja sudah bingung, sudah terasa direbut. Wa kaum muslimat, wahai para akhwat fillah, sabar, mintalah hak kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasih untukmu penggantinya dalam jannah yang berlipat-lipat kali. Dengan kesabaran kamu, Allah akan gantikan nanti dalam jannah dengan kebahagiaan, kekekalan di dalamnya. Panjang-panjang semua hari ini. Apakah Islam membolehkan menabung? Sedangkan para salaf banyak yang menginfakkan hartanya sampai habis. Para salaf banyak yang menginfakkan hartanya sampai habis, benar. Dan menabung pun tidak dilarang. Benar. Tidak dilarang. Tetapi ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha, mereka yang mengumpulkan emas dan perak dalam keadaan tidak menginfakkannya, maka ini mengenai orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta mereka yang mengumpulkan hartanya dari umatnya atau dari masyarakatnya. Itu yang dimaksud.
Adapun pendapat seorang sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, maka itu adalah pendapat beliau pribadi, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang dia memahami ayat tadi, berarti ayat tadi maknanya pakai, habiskan, jangan disimpan. Bahkan sampai besok pun jangan. Kalau mau pakai pendapat seperti ini silahkan. Berat. Tidak boleh simpan walaupun sampai esok. Sekarang habiskan, besok cari lagi. Tetapi tentunya para sahabat yang lain semuanya rata-rata menegurnya dan menyatakan engkau tidak bisa hidup bermasyarakat kalau engkau berpendapat seperti itu. Dipahami oleh Abu Dar bahwa itu berarti pengusiran. Maka dia pindah dari Madinah ke Syam. Sampai di Syam terjadi lagi. Para sahabat berbicara lagi, termasuk gubernurnya juga, menyatakan engkau tidak bisa hidup bermasyarakat kalau engkau berpendapat seperti itu. Maka beliau pun berpindah lagi tempatnya sampai dia meninggal di desa terpencil dengan budaknya saja. Sesuai dengan isyarat Nabi SAW ketika beliau pertama datang. Engkau datang sendirian dan akan meninggal sendirian. Dan benar-benar terbukti ucapan Rasulullah SAW, beliau wafat sendirian radhiyallahu taala anhu. Sehingga masalahnya bukan menyimpan atau tidak menyimpan. Menyimpan silahkan, tetapi yunfiqunaha, berinfak. Yang dicerca orang-orang Nasrani adalah mereka menimbun harta emas dan perak, yaknizuna dhahab wal fiddah wala yunfiqunaha, tidak menginfakannya. Maka kalau kalian simpan, maka hendaklah keluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Dan terus keluar zakatnya setiap tahun. Loh Ustaz, nanti habis. Ya makanya golanglah, jangan disimpan terus. Nah, agar harta itu tidak hanya duduk di satu tempat, tapi beredar di antara kaum muslimin, di antara masyarakat. Demikian cara Islam mengajarkan agar ekonomi kaum muslimin jadi baik. Dianjurkan untuk jangan ditumpuk, diedarkan. Dan juga yang menyindir mereka-mereka menumpuk harta, ada ucapan Allah SWT yang lain, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kalian mengumpul-ngumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kamu mendatangi liang kubur. Dikumpulkan harta buat apa? Yang dipakai baju hanya satu. Apa mau dipakai tumpuk-tumpuk? Yang dimakan hanya semua perutmu. Apa mau dimakan seluruh makanan? Saya ingin ini. Sampai 100 macam makanan internasional. Dengan harga yang 100 juta. Silakan. Terus yang dimakan berapa kira-kira? Nggak akan lebih dari 2 piring. Kenyang sudah. Selesai. Artinya apa? Lebihnya untuk apa ditumpuk-tumpuk? Namanya kenikmatan dunia itu apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu tinggali. Kendaraanmu, rumahmu, makananmu, pakaianmu, selesai. Adapun yang ditumpuk itu bukan kenikmatan buat kamu. Hatta zurtumul maqabir, kamu ziarah kubur, maksudnya datangi kubur, mati. Harta itu milik ahli waris. Kamu nggak ngerasakan apapun, sehingga ngapain numpuk-numpuk? Sehingga kalau menyimpan silakan, menabung silakan, tetapi jangan lupa infakkan, sedekahkan, khususnya yang wajib-wajibnya. Kalau yang wajib-wajibnya sunnah, sudah yang sunnah-sunnahnya. Benar. Kalau kamu dapati seorang disenangi oleh semua kelompok, ketahuilah bahwa dia mudahin. Mudahin atau munafik adalah orang yang mudahanah. Orang yang kesana iya, kesini iya, kesitu iya, pijak sana, pijak sini, pijak situ, pijak kemana-mana. Itu seringkali disenangi oleh semua pihak. Maka kata para salafus saleh, sesungguhnya orang yang disukai oleh semua pihak, ketahuilah kalau dia mudahin. Itu ucapan para ulama. Kalau ada seorang yang dicintai oleh semua kelompok, semua aliran, ketahuilah kalau orang ini mudahin, sia-siyin, yang begitu-begitu.
Nah, kalau datangnya ke sini ya sama, kalau yang datang situ ya samu, datangnya ke sono ya samo. Karena yang seperti ini dikatakan mudahin. Apakah seorang dai harus mempunyai gelar seperti LC, MA, DR? Nggak ada DR-nya di sini, kurang, saya tambahin. Ya. Nah, orang yang punya gelar-gelar seperti itu bisa menyimpang, apa tidak? Ya bisa saja. Ya. Dan nggak harus. Siapa yang bilang harus? Syekh Rabi, hafizahullah, pernah memberikan faedah ketika saya kebetulan ke sana kemarin ketika umrah. Kebetulan ada yang tanya, subhanallah, bukan saya yang tanya, tapi orang dari negeri lain, dari Suriah kalau nggak salah. Nah, bertanya tentang masalah ma'had resmi, pakai ijazah, pakai titel dan sebagainya. Saya membantahnya dan menyatakan tidak ada kewajiban, nggak ada keharusan memakai resmi-resmian, kata Syekh. Bisa kamu bikin kajian di masjid-masjid di mana saja. Syekh, kalau masjid juga harus resmi, tidak bisa. Tayyib di bawah pohon kamu kajian. Sekarang lihat, ini bima makna ya. Dakatirah, dokter-dokter yang takharraj, yang keluar dari Jamiah Islamiyah Madinah, Jamiah yang sementara ini paling bagus. Mana mereka semua? Mana mereka semua? Saya hanya menyatakan mana mereka semua. Dalam hati saya menjawab, pimpinan partai, sama menteri, sama apa lagi, presiden partai juga. Iya kan? Aina dakatirah, mana dokter-dokter itu? Yang satu jadi hizbi, yang satu jadi mudahin, yang satu jadi munafik, yang satu jadi khonibrina'azakumullah. Ini semua terjadi dan beliau ulang-ulangi. Aina dakatirah, mana dokter-dokter itu semua? Takharraju setiap tahun, bukan satu orang kata beliau. Sekian banyak takharraju yang keluar dari Madinah sebagai dokter. Berapa sih sudah? Bertahun-tahun loh ini. Sudah berapa? Tangan ini nggak sanggup hitung-hitungnya karena kebanyakan. Kemana semua? Fa'azakumullah, cukup. Doktor yang doktornya bukan orang Indonesia, Doktor Salman Audah bisa menyimpang. Apalagi orang-orang Indonesia. Doktornya nggak mercayani. Sehingga kalau Allah kasih dia hidayah, kasih dia sabat ala sunnah, ala tauhid, ala manhajis salim, insya Allah selamat. Dokter ataupun bukan dokter. Kalau ternyata na'udzubillah Allah takdirkan dia menyimpang sesat, maka dia menyimpang sesat, dokter ataupun bukan dokter, LC ataupun bukan LC. Apakah dia punya titel ataupun tidak punya titel? Kalau sesat ya sesat. Apalagi kalau dikatakan oleh para ulama tentang seorang alim. Seorang yang alim adalah seorang yang mengamalkan ilmunya. Allah, sedikit orang alim. Kalau kita ukur dengan ini saja, sedikit ulama, sedikit. Ditambah lagi, yang namanya alim, madama yata'allam. Seorang yang alim adalah yang tetap belajar. Ketika dia berhenti belajar dan merasa diri sudah alim, bahwa ajhal ma yakun, maka dia menjadi sebodoh-bodoh keadaan. Lihat, seorang alim adalah yang terus belajar. Kalau dia berhenti belajar dan berkata saya sudah alim, gak perlu belajar lagi, saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Berarti ukurannya bukan titelnya. Ukurannya adalah ilmu yang dia punyai dan ilmu yang dia praktekkan dan terus-menerus menggali ilmu. Maka inilah yang dikatakan alim rabbani, alim yang sesungguhnya. Bagaimana para ustaz ketika dakwah di shooting
Bagaimana hukumnya? Ada perbedaan di kalangan para ulama sekarang ini. Karena ada beberapa ulama yang berubah. Tetapi saya masih cenderung saya tidak sependapat untuk disortir. Barakallahu fikum. Bagaimana mengisi waktu luang? Fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai satu amalan, kerjakan amalan yang berikutnya. Nah, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia sebagai tim penasehatnya adalah ustadz dari kalangan hizbiyin. Bolehkah kita bergabung perkumpulan tersebut? Enggak usah. Enggak usah bergabung dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari manakah doa sebelum makan yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Yang satu alhamdulillahilladzi kafana wa arwana wa ramakfin wa la makfur. Jazakumullahu khairan. Wal 'afu minkum. Wah. Banyak enggak percaya. Afwan, enggak kelihatan.